Satu, dua, tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu semuanya pada pembelajaran kali ini? Masih semangat ya? Biar lebih semangat mungkin kita ice breaking dulu, boleh ya Bapak Ibu ya? Mari kita berdiri Bapak Ibu ya. Dengan nada pelangi-pelangi. Mari nih kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Ukuran-ukuran seru dan menarik. Meja, kursi, papan, panjang atau pendek. Pita pengukur, ayo kita coba. Belajar bersama, sungguh gembira. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu ya. Kalau berdiri nanti capek ya Bapak Ibu ya. Jadi, nah tujuan kita belajar hari ini Bapak Ibu adalah Bapak Ibu diharapkan mampu ya membuat konten dari pengukuran untuk peserta didik kita anak usia dini dengan secara bermakna dan menyenangkan pastinya. Karena kalau anak usia dini harus apa? Menyenangkan ya. Jadi indikatornya Bapak Ibu harus dapat mengeksplorasi nih konteks-konteks di sekitar peserta didik yang kontekstual yang pernah dilihat peserta didik, kemudian memuat kontennya dari yang telah dieksplorasi tersebut. Siap Bapak Ibu semuanya? Siap ya, kurang semangat. Siap Bapak Ibu semuanya? Siap ya, kita mulai nih gali dan eksplorasi. Kita gali konteks apa yang bisa kita gunakan dalam ukur-mengukur. Nah, kita mulai dari pertanyaan pemantiknya nih, Bapak Ibu. Kalau pengukuran biasanya Bapak Ibu menggunakan apa saja nih? Penggaris. Ada apa lagi? Tali, jengkal. Nah, sekarang nih, kalau misalnya nih saya tanya nih kepada Bapak Ibu, mana nih yang lebih akurat? Kita menggunakan jengkal atau penggaris? Penggaris dong, karena kalau jengkal saya dengan jengkal Bapak Ibu sama atau beda? Beda ya. Jadi kalau misalnya penggaris, jengkal itu dibedakan dengan namanya satuan baku dan tidak baku. Jadi kalau baku itu jelas pengukurannya. Kalau tidak baku itu hal-hal yang bisa kita gunakan untuk mengukur. Nah, untuk pengukuran anak usia dini itu kita gunakan berangkat dari yang tidak baku Bapak Ibu. Karena apa? Karena peserta didik kita belum bisa tuh menarik meteran, benar ya? Belum bisa menggunakan penggaris. Jadi kita mulai dari konteks-konteks hal-hal apa yang bisa digunakan peserta didik untuk mengukur, untuk membandingkan panjang. Oke, kita mulai nih. Kira-kira hal-hal tidak baku apa yang menjadi pengukuran anak usia dini yang bisa kita gunakan atau yang bisa dilihat oleh peserta didik? Pengukuran apa? Tadi ada jengkal, benar ya? Kemudian ada tali, kemudian ada apa lagi? Penggaris tadi ya? Baku apa tidak baku? Baku. Nah, kita bisa gunakan juga tinggi badan anak peserta didik. Tapi itu harus kita baringkan, harus bersih ya lantainya Bapak Ibu ya. Nah, konteksnya tadi seperti yang Bapak Ibu jelaskan, ada konteks budaya. Jadi kalau tali mungkin kita bisa ganti dengan kain tradisional. Kemudian kita bisa gunakan juga nih botol minuman. Menentukan panjangnya. Sebenarnya panjang meja ini berapa botol minuman seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita bisa gunakan juga panjang dari meja, kursi, dan bisa juga nih Lego ya. Seringnya dipakai oleh anak-anak ya, anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Nah, dari konteks-konteks ini mengapa kita harus gunakan Bapak Ibu ya? Karena kita harus berangkat dari hal-hal yang sering dilihat peserta didik. Jangan hal yang tidak pernah dilihat. Seperti itu. Jadi harus ditentukan, gali dan eksplorasi peserta didiknya bahwa untuk mencari satuan yang tidak baku ini yang pernah dilihat dan pernah dipegang oleh peserta didik. Siap Bapak Ibu? Siap ya. Jadi tujuannya untuk apa sih? Kalau kita gunakan satuan yang tidak baku tadi. Yang pertama agar kontekstual dan bermakna. Gimana nih Pak Huma? Mengapa harus kontekstual dan bermakna yang tidak baku? Baik Pak, kalau kontekstual lebih dekat dengan kehidupan murid kita Pak. Oke, baik ya, benar sekali ya Pak Huma ya. Jadi berdasarkan kalau kita gunakan yang tidak baku yang pernah disentuh oleh peserta didik, artinya pengukurannya lebih bermakna ya ke peserta didik. Dan dengan hal-hal ini
kemudian bersifat konkret ya, pernah dilihat, pernah digunakan. Nah, dapat juga nanti kita buat perannya, bermain peran dengan peserta didik. Pokoknya pembelajaran di peserta didik kita harus dimulai dari bermain ya Bapak Ibu ya. Dan yang pastinya harus melibatkan multisensori. Artinya semua inderanya lebih dari satu digunakan dalam pembelajaran. Nah, setelah menggali eksplorasi nih, kita udah dapat satuan tidak bakunya, benar ya Bapak Ibu? Kita muat konten. Kita mulai dari transivitas nih, Bapak Ibu. Apa sih transivitas? Misalnya kita punya dua benda, ada dua benda. Gimana sih cara membandingkan panjang dan pendek? Kita gunakan benda ketiga. Nah, benda ketiga tadi yang satuan tidak baku, Bapak Ibu ya. Nah, ingat ya, setelah membandingkan, konsep kuncinya untuk apa sih? Kita mau menentukan bendahnya itu lebih panjang atau lebih pendek atau sama panjangnya, seperti itu. Menggunakan apa tadi? Satuan yang tidak baku. Nah, dapat juga nanti kita urutkan dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Oke, Bapak Ibu? Siap, Bapak Ibu? Siap, kita lanjut ke materi selanjutnya? Oke, nah sekarang mari nih kita diskusi kelompok. Siap ya, kita bagikan. Kita mari diskusikan. Gali dan eksplorasi apa saja sih yang ada di sekolah Bapak Ibu dan muat kontennya. Oke, mari kita diskusikan. Bapak Ibu silakan dikerjakan LK-nya. Baik, bagaimana yang kelompok di sini? Siap ya? Siap. Nah, ini nanti LK yang sudah dijelaskan, ini sudah dijawab, harus dipresentasikan. Oke, baik ya. Selesai ya Bapak Ibu ya, selesai diskusinya ya. Kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Mari kita berikan tanggapan. Kira-kira dari kelompok 2 ada yang memberikan tanggapan ke kelompok 1? Jenis pengukurannya sudah tepat, Pak? Sudah tepat ya, sudah bagus sekali ya dari kelompok 1 ya. Sudah memberikan gali eksplorasi yang sesuai, kemudian sudah memuat konten seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu ya, jadi sebelum kita melanjutkan evaluasi, Bapak Ibu, mungkin kita bisa menuliskan dulu ya, refleksi hari ini sudah belajar apa saja. Silakan ditulis di sticky note-nya, Bapak Ibu. Kemudian Oke, Bapak Ibu ya. Sudah ditulis refleksi hari ini, apa kesan Bapak Ibu? Hal baru apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini? Mari kita tempelkan Bapak Ibu ya di pohon refleksi kita di sebelah sini. Nitip ya. Sini ya Pak. Iya, di situ. Pohonnya jatuh. Oke, baik ya Bapak Ibu ya. Nah, saatnya kita melakukan evaluasi nih Bapak Ibu. Kita menggunakan Kahoot saja ya Bapak Ibu ya. Silakan akses link Kahoot-nya yang telah saya berikan di link grup WA masing-masing ya. Oke, Pak. Oke, baik ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya Bapak Ibu atas kehadirannya pada hari ini, telah berdiskusi pada pembelajaran apa Bapak Ibu? Ukur mengukur. Nah, kira-kira nih kesimpulannya kita mulai nih. Ada yang ingin memberikan pendapat hari ini telah belajar apa saja Bapak Ibu? Bagi usia dini untuk pengukuran itu lebih bersifat kontekstual dan konkret. Lebih konkret ya, lebih harus kontekstual. Gimana nih dari kelompok 1? Menyenangkan. Harus menyenangkan ya. Mengapa nih harus kita berangkat dari pengukuran tidak baku, Bapak Ibu? Itu yang terdekat dengan anak. Itu yang terdekat anak-anak. Ingat ya Bapak Ibu ya, dalam pengukuran kita harus berangkat dari pengukuran yang tidak baku. Jangan langsung memberikan penggaris ya. Jangan langsung memberikan meteran. Jadi harus berangkat dari yang tidak baku untuk membandingkan panjang dan pendek suatu benda ya. Jadi Bapak Ibu, diskusi kita kesimpulannya pada pembelajaran kali ini,
pada pengukuran untuk pendidikan anak usia dini itu harus berangkat dari pengukuran yang tidak baku. Alat-alat yang bisa kita gunakan harus alat-alat yang pernah dilihat, pernah dipegang oleh peserta didik, kemudian harus menyenangkan Bapak Ibu ya, karena pendidikan di anak usia dini itu harus dalam konteks menyenangkan dan berkumpul teman ya Bapak Ibu ya. Jadi, nah mengapa nih harus menggunakan pengalaman nyata dan multisensori? Ada yang ingin memberikan pendapat Bapak Ibu? Pengalaman nyata lebih mudah ya diingat oleh anak ya. Lebih mudah ya diingat oleh anak ya. Kenapa? Karena nyata ya. Jadi itulah yang disebut dengan pembelajaran bermakna tadi. Jadi jelas bisa dilihat oleh peserta didik. Oh, artinya peserta didik dapat melihat nih, oh kegunaannya seperti ini. Jadi tidak merawang-rawang. Nah, sekarang matematika itu juga harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ingat ya Bapak Ibu, pembelajaran di sekolah kita jangan ada tuh kita mulai Bapak Ibu ya. Mari kita mulai. Hari ini kita belajar ukur-mengukur. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi konteks belajar di pendidikan anak usia dini itu harus dalam konteks bermain dan bermakna ya. Jadi dan kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya mungkin seperti itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah semangat ya dan hadir tepat waktu. Kepada Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Jadi mohon dapat diisi evaluasi pelatihan kita kali ini di LMS masing-masing. Siap. Baik ya. Jika ada yang ingin didiskusikan, dapat juga menghubungi saya ya. Nomor saya di grup WA ya, yang sering memberikan materi di grup WA Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin hanya ini pertemuan kita Bapak Ibu. Kita akan bertemu lagi pada pelatihan selanjutnya. Saya minta maaf jika ada salah kata dan kurangnya penyampaian saya. Sampai bertemu pada pelatihan selanjutnya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.